Hi guys, welcome to our channel. I'm Marsha. I'm Sheila. And in today's video, kita akan ngomongin horror story. Jeng, cerita serem. Nah, Sheila mungkin belum tahu ceritanya, tapi I'm not a fan of horror stories. Siap-siap Ini untuk takut ya, Cil. Marsha kayak convince-nya lumayan lama ya. Iya, Cila nggak mau banget karena dia emang penakut. Di kehidupan nyata dia nakut. Aku suka monster-monster, tapi aku nggak suka cerita horor. Yang kali ini sebenarnya nggak terlalu horor, tapi di sini akan interesting banget karena kita akan ngomongin kedutaan Indonesia, kedutaan besar Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Yang Ini- mungkin banyak yang belum tahu. Ini gue juga sama sekali nggak tahu ya ceritanya. Ini Marsha bener-bener kayak she did her own research. Iya. Jadi I have no clue at all. Iya, zero knowledge. Takut sih. Iya, soalnya gini juga background gue adalah sebelum gue sekolah di LA, sebelum kita satu kota, gue tuh sempet sekolah di Washington DC selama 1 tahun. Makanya gue tahu persis tentang cerita ini, Cil. Orang kan gak nyangka-nyangka kayak serius nih embassy Indonesian embassy tuh ternyata horor gitu. Jadi di segmen kali ini gue akan cerita detail mengenai cerita ini. And I'm just You're gonna listen and you're gonna be scared. Nah, ini gue bakal nightmare nggak nih 2 minggu ke depan? enggak sih, tapi ini ceritanya nggak terlalu serem tapi interesting banget karena kita akan membahas sejarahnya. Iya. Jadi Cil, gue ceritanya ke I'm Cil not aja ready ya. sih, tapi ya Nggak serem kok. Jadi sorry buat yang itu gue ada contekan karena emang banyak banget researchnya, nggak bisa terlalu dihafalin, jadi gue akan ada contekan di iPad. Jadi kedutaan Indonesia di Washington DC ini berlokasi di 2020 Massachusetts Avenue, Washington DC di DuPont Center. Nah, dia itu emang ada di perkomplekan kedutaan. Jadi emang DuPont Circle maksud gue, ralat. DuPont Circle ini kayak ya tempat kita lah, di mana kedutaan kayak seberang-seberangan segala macem. Nah, itu di Washington DC ya. Nah, ceritanya pada tahun kita tuh beli, negara kita, pemerintah Indonesia tuh beli tahun 1951. berapa? 1951. 51, oke. Iya, tapi way before that. Jadi ini tuh sebenarnya dulunya tuh mansion sih. Jadi ini bangunan tua ya? Bangunan tua. Jadi dibangunnya udah long way before that. Tahun 1907. Oke. Dari 1903 sampai jadi itu 1907. Jadi ini mansion yang termahal di kota itu pada zamannya. Termahal, bisa bayangin nggak? Yang punya tuh orang kaya banget bernama Thomas Walsh. Nah, dia itu jadi emang orang Amerika. Orang kaya, orang Amerika. Sebenarnya dia dari daerah Inggris itu yang dia migrate ke Amerika. Dia tuh konglomerat di situ. Yang akhirnya dia ngebangun dari tahun ini gue sok cool gini ngedengerin pada mati kayak takut. Iya. Nah, jadi backgroundnya adalah kalau yang pada belum tahu bisa cek di internet juga. Ya. Ini semua juga ada di internet. Iya, Ada di internet. Gedung ini tuh rumah nih ya, mansion sih sebenarnya. Mansion itu kalau kalian nggak tahu tuh rumahan megah ya kalau di Indonesia. Iya. Jadi kamarnya aja tuh ada 60, Cil. It has 60 bedrooms. Dia punya grand staircase. Grand staircase yang pada nggak tahu tuh 2 staircase yang nyambung jadi satu. Jadi ntar gue akan tunjukin gambarnya di atas ini di sebelah kita. Terus dia punya ini benar-benar kayak typical haunted house ya, kayak dari kedengerannya. Iya, dia even di kayak gue tuh ngegambarinnya tuh benar-benar kayak mansion, terus yang kayak mansion tua. Ada piano, pipanya tuh nggak, pipe piano yang nempel di tembok. Itu di grand ballroomnya ada itu. Dan mereka punya kitchen sendiri besar sekali. Jadi emang orang kaya gitu ya. Iya. Dan kalau nggak salah tuh 4-5 lantai, pokoknya tinggi gitu. Dan kamar-kamarnya ada puluhan. Ya, ada 60 tadi. Iya, 60. Lalu sayangnya pada tahun 1910 nih Thomas Walsh meninggal. Thomas Walsh itu tadi yang bikin. Owner pertama. Owner pertama tuh jadi emang dia yang ngebangun ya? Dia yang ngebangun. Ceritanya dia owner yang bangun pertama. Yang akhirnya
ditempatin oleh anak perempuannya. Oke. Yang bernama Evelyn Walsh McLean. Nah, Evelyn Walsh McLean ini yang bagian interestingnya nih di sini. Dia itu, kita cerita dikit ya backgroundnya dia. Dia itu menikah sama laki-laki owner dari Washington Post zaman dulu. Jadi orang kaya juga. Koran Washington Post kan koran ya? Koran, iya. Dia nikah ke keluarga itu. Nah, di tahun itu juga 1910 itu si suaminya ini mau ngasih hadiah ke Evelyn Walsh. Nah, ini mulai dari sini nih gue akan ngulik ceritanya kenapa haunted, history-nya yang bikin tempat ini jadi haunted banget berhubungan dengan si Evelyn Walsh ini. Jadi pada tahun 1910 itu si suaminya Evelyn ini mau ngebeliin hadiah ke istrinya, berlian berwarna biru yang sering juga disebut the Blue Diamond. Dari Blue Diamond auction. Tuh, Titanic bukan sih? Iya, yang akhirnya sama. Ini is it the same Blue Diamond? Konon ceritanya. Yang di Titanic itu terinspirasi dari Blue Diamond ini. Jadi di Titanic Blue Diamondnya bohong. Itu ceritanya kan kita Titanic itu kan cuma cerita bikinan kan, berdasarkan. Iya, tapi Blue Diamondnya kan beneran ada kan? Beneran ada tapi dan beneran ada di bawah laut? Enggak. Ini cuma terinspirasi doang gitu. Okay. Nah, gue mau cerita dikit nih tentang Blue Diamond ini. Blue Diamond itu bisa juga also known as the French Blue atau Hope Diamond, the Cursed Hope Diamond. Jadi yang terkutuk, Hope Diamond yang terkutuk. Originnya itu ada di awalnya dari India. Jadi kan mining itu banyak kan di Asia kan ya, kayak batu-batu berlian, batu permata tuh banyak kan dari Asia. Dan ini particularly dari India yang konon katanya dicolong oleh penjual Prancis Jean Baptiste Tavernier ya pada tahun 1666 yang dipotong kira-kira bentuknya segitiga yang akhirnya final karatnya itu 115 karat, Cil. Lu bisa bayangin gak segede apa? 115 karat. 115 karat tuh gede banget, Cil. Iya. Nah, yang akhirnya jatuh ke tangannya Raja Louis ke-14 di tahun 1668 atau circa 6869, 1600 ya. Nah, dia dijadiin pin tuh sama Raja Prancis pada saat itu. Makanya dinamain Blue Diamond of the Crown of France. Jadi kayak the French Blue kalau orang Inggris bilang. Karena udah jadi aset kerajaan lah. Iya. Nah, tahun 1749 jatuh ke tangan cucu buyutnya yaitu Louis ke-15. Oke. Yang akhirnya diubah bentuknya jadi kayak dipakai buat kalung gitu sama dia. Iya. Yang disebut ya itu tadi yang gue bilang the Blue Diamond of the Crown of France. Nah, setelah kematian Raja Louis ke-15 ini, dia jatuh ke tangan cucunya lagi, yaitu jadi ini kayak warisan keluarga ya? Warisan ke kerajaan? Iya, warisan ke kerajaan. King Louis ke-16 yaitu suaminya Marie Antoinette. Iya, ini yang paling terkenal. Yang terakhir nih yang di beheaded sebelum French Revolution. Iya. Nah, jadi katanya awal mulanya terkutuk tuh dari situ. Banyak cerita yang bilang katanya Marie Antoinette tuh lagi ngalungin itu, raja Marie Antoinette tuh lagi ngalungin pas kepalanya dipenggal, makanya curse-nya tuh jatuh ke situ. Oh, jadi dipercayain terkutuknya setelah si dipenggalnya kan? Konon katanya konon. Ceritanya setelah dipenggalnya itu. Bukannya dia dipenggal karena kutukan, tapi setelah itu jadi terkutuk. Jadi terkutuk itu Blue Diamond ini kan. Ya. Jadi selama French Revolution 5 hari itu ada penjarahan mati-matian, jadi barang-barang perhiasannya, lukisan semua dijarah selama 5 hari. Dan so interesting karena ada historical background-nya ya. Dan Blue Diamond ini kesayangannya Marie Antoinette katanya. Iya. Ini tuh hilang juga, dirampas dari Prancis itu tahun 1792, sempet diterbangin ke London dulu, baru abis itu keberadaannya diketahui tahun 1792. Akhirnya
beberapa century berlalu, beberapa abad berlalu, akhirnya ditemuin udah bentuknya udah bukan kalung, bukan besar lagi. Itu dipercayai jadi udah terbelah, udah terpecah-pecah, terbelah dari beberapa segmen gitu ya, bukan segmen sih, pieces kayak bongkahan gitu. Bongkahan yang akhirnya salah satunya itu yang terbesar itu 23 karat. Tapi bayangin ya Cil, dari 115 di 23 karat, makanya orang-orang percaya bahwa yang motong diamond ini tuh benar-benar orang yang bukan profesional. Ya. Jadi dipotong, bayangin dong, asal the majestic kan? The majestic 115 carats cuma jadi 23. Ini lebih sakit nggak? Ini lebih horor kan, beneran dong, bayangin dong, kayak sayang lebih banget nggak sih? Lebih horor ini daripada hantu beneran. Iya, makanya sayang banget. Dan ntar gue akan nunjukin foto-fotonya karena cuma known to the world, cuma ada 2 sketch. 115 karat itu cuma ada 2 sketch di dunia ini yang menyaksikan langsung dari tahun 1700 itu. Sebesar apa dan ada dipakai di King. Kayak buktinya tuh udah nggak ada lagi gitu, cuma 2 lukisan sketch itu doang. Nah, setelah itu jadi yang sisa 23,5 karat itu dipercayai adalah the Hope Diamond yang kita tahuin sampai detik ini gitu. Dan pecahan dari French Blue. Setelah beberapa abad lagi berlalu, dia jatuh ke tangan banyak orang, Cil. Dari French merchant yang akhirnya dijual ke namanya orang Simon Frankel. Simon Frankel ini tuh tukang perhiasan yang base-nya itu ada di New York dan di London. Jadi setelah pindah-pindah ke banyak tangan, akhirnya dia mau memperkenalkan batu ini ke Amerika, Cil. Makanya dibawa ke New York. Oh, ini baru nyambung ke si yang suami actually anaknya. belum. Sempet jatuh lagi ke tangannya Sultan Abdul Hamid of Ottoman Empire yang akhirnya di auction ke lelang jatuh ke Pierre Cartier. Itu apa? Itu ada bunyi. Jeng 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 jeng. Sumpah gue ngedenger bunyi. Apa gue yang parno? Kayaknya lu parno deh. Tadi ada bunyi, Sya. Arman kali. Akhirnya jatuh ke tukang perhiasan si Pierre Cartier. Tahu dong Cartier pada tahun 1909. Nah, dari situ baru dijual lah ke anak perempuan si Walsh, yaitu Evelyn Walsh. Suami istri itulah dijual yang si ke, tadi yang punya mansion ini kan, Indonesian Embassy yang sekarang ini. Nah, tahun 1910 kan. Tapi karena didengar desas-desus, nih gue ceritain ya. Jadi barang siapa yang megang Blue Diamond ini, dia akan kena sial. Jadi ketika itu the carrier dari merchant satu ke merchant yang lain yang ngehold membawa berlian itu, entah HP-nya ada HP getar kotak. Aduh mataku. Nah, maaf. Pokoknya saya the whole ini bakal eerie moment. Nah, jadi siapapun yang megang berlian ini, entah keluarganya meninggal, entah dianya meninggal, kecelakaan, pokoknya sial deh. Tapi apakah semuanya ended up kematian gitu? Pasti ada yang meninggal. Jadi makanya si Evelyn Walsh ini sempet udah deal nih sama Cartier. Tapi dia sempat bilang ke suaminya, aduh gue takut nih, kok banyak yang sial ya, dan hampir nggak jadi beli. Tapi karena mereka udah deal, jadi dia aware sebenarnya. Iya, dia aware sebenarnya. Tapi karena udah deal, akhirnya sempat dituntut harus beli, akhirnya mereka beli. Yang akhirnya di-finalize di tahun 1911. Oke. Nah, di tahun 1911 ini mulailah nih kejanggalan-kejanggalan, Cil, di keluarga Evelyn Walsh. Iya. Evelyn Walsh itu tadi balik lagi yang masih sama kan? Masih sama, the same girl. Setelah mereka obtain this Blue Diamond, nggak lama kemudian anak pertama Evelyn Walsh ini yang namanya Vincent mati ditabrak mobil sama umur berapa? Masih kecil, sama seperti exactly the same sama seperti pamannya.
brother dari Evelyn, terbunuh karena ditabrak mobil. Lalu suaminya stres dan menjadi pemabuk. Iya. Yang akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Iya. Gak lama kemudian anak perempuan Evelyn ini mati karena overdose, drug overdose. Tapi ini kalau si kalung ya jatuhnya. Iya. Kalung ini dipakai apa disimpan aja gitu di rumah Disimpan, dia? mereka punya mereka possess. Oke. They possess The jewelry, the diamond. Nah, makanya kejadian ini semua akhirnya dia jadi gila. Yang Siapa yang jadi gila? Bapaknya kan? Udah bapaknya tuh dia, Evelyn-nya juga jadi stres. Evelyn juga jadi stres. Dan akhirnya dia mati perlahan-lahan Karena menua stres di rumah itu. Nah, yang seru adalah banyak orang, apalagi di embassy Indonesia ini, Indonesian Embassy ya, kedutaan besar Indonesia di Washington DC bilang bahwa banyak sekali yang sering ngelihat ada perempuan tidak pakai baju. Itu Evelyn. Ya. Konon. Dia jalan-jalan aja di Grand Staircase-nya nyari anaknya, sedih, weeping, wandering around, terus weeping, nangis gitu. Kayak jalan-jalan aja cocok gitu. sih jadi weeping woman, your outfit Serem ya, kayak serem banget. Iya. Putih panjang. Nah, si Evelyn ini yang konon katanya hantunya ini, dia nangis sambil jalan-jalan di Grand Staircase-nya. Deret lagi ya. Ini pindah-pindah, maaf guys. Nah, makanya kalau buat pada yang tahu atau belum tahu, ada informasi bahwa mungkin corona ini udah COVID-19 ini jadi udah nggak ada lagi. Tapi biasanya kalau normal Indonesian Embassy in Washington DC itu masuk ke dalam tour haunted house tour. Oh, di DC. Iya, jadi ketika gue sekolah di sana terus suka nyambangin kan kedutaan Indonesia tuh di luar gue suka ngeliat tour orang-orang bule-bule atau mungkin turis-turis yang emang sengaja untuk ikut tour horor, tour jadi misteri. Jadi mansionnya kayak open house untuk tour horor mereka gitu. kayak cuma nyampe depannya doang. Oh, cuma depannya tapi kalau misalkan mau masuk boleh sih, tapi harus lu pernah ikut? nggak pernah ikut turnya, tapi gue sering masuk ke dalam. Oke. Tempatnya besar banget, megah, serem. Nah, dan informasi satu lagi yang gue mau kasih tahu ke kalian itu adalah sekarang Blue Diamond itu tuh masih ada, ditaruh di Smithsonian Museum di Washington DC. Gue tuh udah pernah ke museumnya, tapi waktu itu gue ngeliat apa nggak liat, gue agak lupa tuh. Jadi si kedutaan ini haunted itu gara-gara ghost-nya Evelyn ya, bukan karena Blue Diamond-nya. Bukan. Cuma si Evelyn-nya mati karena disebabkan Blue Diamond. Katanya disebabkan oleh kutukan dari Blue Diamond. Jadi sebenarnya rumahnya nggak terkutuk. Enggak. Cuma dihantui sama si Evelyn. Iya. Nah, ini juga bagusnya adalah karena ini kan kedutaan kita nih, buat orang-orang yang one day mau datang ke situ atau bisa datang ke situ, bisa nyambangin juga ke kedutaan besar Indonesia dan bisa lihat sendiri betapa megahnya rumahnya. Karena it's a mansion, it's a freaking mansion. It's not a house. Nanti setelah video ini selesai, gue akan ngasih slide-nya sih, rumahnya, dalamnya dan segala macem ya. Jadi ya begitulah ceritanya rumah seorang perempuan yang terkutuk karena Blue Diamond. Blue Diamond yang kita semua familiar ya, yang menginspirasi Titanic, yang bahkan ada sebenarnya keberadaannya itu real, yang dulu kerajaan Prancis, Raja Ottoman Empire, orang-orang Ibn Cartier sempat, dan itu semuanya mengalami musibah ya, mengalami musibah iya. Jadi yang even megang kayak mentransitkan dari satu tempat ke tempat lain, itu yang gue banyak denger sih. Iya, pokoknya yang dia pernah megang dan dari teman-teman gue di DC pun diceritain seperti itu, katanya memang terkutuk banget. Makanya pas di sana seru banget sih untuk ngalamin. Gila ya, ini embassy kita seru. Lo aja seru sendiri, gue banget. Jadi embassy kita itu banyak sejarahnya guys. Itu dan kalian bisa sih ngecek lebih dalam lagi. Even kalau lo mau ngecek lebih dalam lagi, ada di Google. Makasih, thank you. Ada di Google banyak banget. Jadi ya udah, kayaknya segmen kali ini cerita haunted house dan history tentang kedutaan besar Indonesia di Washington DC ini akan kita tutup dulu.
Sampai jumpa buat semuanya di video kita yang lain-lain ya, jadi bukan cuma horor doang. Nantikan ya guys. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.